Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Rahmawati. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Linggabwana PGRI Sukabumi, Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dengan NIM 0221180. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai implementasi Human Research Information System di PT Telekomunikasi Indonesia. Video presentasi ini merupakan salah satu video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sebelum ke materi, saya akan membahas mengenai latar belakang implementasi Human Research Information System di PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau sering disebut dengan Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah karyawan yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. PT Telekomunikasi Indonesia mengimplementasikan Human Research Information System yang dikenal dengan ISMART untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan sistem ini, berbagai proses sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga meminimalisir kesalahan dan mempercepat waktu penyelesaian. Penggunaan HIRIS ini bertujuan untuk menggabungkan informasi yang tersebar di berbagai aplikasi, mempercepat proses administrasi seperti rekrutmen pelatihan, pengambilan keputusan, dan menyediakan data yang akurat untuk mendukung manajemen. Setelah membahas latar belakang implementasi Human Research Information System ini, saya akan membahas mengenai definisi Human Research Information System atau yang sering disebut HIRIS. Human Research Information System adalah sebuah informasi yang dirancang khusus untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi. Sistem ini menggunakan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data tentang karyawan. Fungsi implementasi HIRIS di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama ada manajemen data karyawan. HIRIS ini berfungsi sebagai database terpusat untuk menyimpan semua informasi penting tentang karyawan, seperti data pribadi, riwayat pekerjaan, kualifikasi, data kontak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Yang kedua, ada pengelolaan proses rekrutmen. HIRIS ini dapat membantu perusahaan mengelola seluruh rekrutmen, mulai dari posting lowongan pekerjaan dan diposting di berbagai platform, pengumpulan dan penyimpanan data pelamar, penjadwalan wawancara, memilih kualifikasi pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan penggajian. HIRIS ini mengotomatisasikan proses penggajian, termasuk perhitungan insentif, pembuatan slip gaji, pembayaran gaji melalui transfer rekening ke bank karyawan. Sistem HIRIS yang digunakan di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama ada ISMART. PT Telekomunikasi Indonesia mengembangkan sistem HIRIS sendiri yang diberi nama ISMART. Sistem ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik karyawan. Yang kedua, fitur-fitur utama. ISMART ini mencakup berbagai fitur utama seperti pengelolaan data karyawan, rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, pengelolaan absensi, dan penggajian. Manfaat implementasi ISMART di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, mengotomatiskan proses manual dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan SDM. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data karyawan yang akurat dan terkini. Yang ketiga, peningkatan kepuasan karyawan, memberikan akses yang lebih mudah terhadap informasi layanan UR seperti proses yang lebih efisien. Yang keempat, penghematan biaya, mengurangi biaya operasional dan meminimalisir kesalahan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Contoh pemanfaatan HIRIS di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama ada ISMART. PT Telekomunikasi Indonesia mengembangkan HIRIS sendiri bernama ISMART. Sistem ini digunakan untuk mengelola berbagai aspek sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, hingga penggajian. Yang kedua, otomatisasi proses. ISMART mengotomatiskan proses seperti input data karyawan, perhitungan gaji, dan pembuatan laporan. Yang ketiga, integrasi data.
Semua data karyawan terpusat dalam satu sistem, sehingga memudahkan akses dan analisis. Yang keempat, pemantauan kinerja. eSmart memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja karyawan secara real-time dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tantangan dalam implementasi HYURIS di PT Telekomunikasi Indonesia. Meskipun implementasi HYURIS di PT Telekomunikasi Indonesia telah memberikan banyak manfaat, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama, perubahan budaya kerja untuk dapat memanfaatkan HYURIS secara maksimal, terutama bagi karyawan yang terbiasa dengan proses manual. Yang kedua, memilih vendor yang tepat merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Yang ketiga, integrasi HYURIS dengan sistem lain yang ada di perusahaan, seperti sistem keuangan dan sistem informasi lainnya. Peluang implementasi HYURIS di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, pengembangan fitur-fitur baru yang dapat mendukung kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Yang kedua, penggunaan data yang dihasilkan oleh HYURIS untuk melakukan analisis dan mendapatkan insight yang berharga. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi AI dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi HYURIS. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan pada video ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi HYURIS di PT Telekomunikasi Indonesia merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan peningkatan produktivitas karyawan. Namun, keberhasilan implementasi HYURIS sangat bergantung pada dukungan dari sejumlah pihak, termasuk manajemen, karyawan, dan vendor. Demikianlah pemaparan materi tentang implementasi HYURIS di PT Telekomunikasi Indonesia. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dan dampak positif dari penerapan sistem ini dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia di PT Telekomunikasi Indonesia. Saya Padilla Rahmawati, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di channel YouTube selanjutnya.